Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, khususnya senior saya, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Sujoyo, dan guru saya sepanjang menjadi TNI, Profesor Salim Said. Tadinya saya diminta sebagai keynote speaker, tapi saya bilang, bagaimana saya mau bicara di hadapan senior saya sama guru saya, dosen saya, sepanjang saya jadi TNI. Akhirnya saya sebagai pembuka saja. Opening speech lah ya, bukan opening speech. Ya, bukan keynote speech. Saudara-saudara sekalian, kita ketahui bersama bahwa Indonesia telah memilih demokrasi sebagai sebuah sistem tata kelola kehidupan negara dan pemerintah. Dan dalam hari ini Indonesia adalah negara demokrasi terbesar nomor 3 setelah Amerika dan India. Dalam sisi lain, Indonesia juga sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Jadi sekaligus Indonesia adalah negara demokrasi dan penduduk muslim yang terbesar. Ini sangat dalam maknanya. Dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, saya langsung masuk bahwa ABRI telah menempatkan posisinya pada saat itu secara profesional. Perjalanan waktu sama-sama kita mengetahui bahwa ABRI sebagai alat negara yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian, ini terjadi penyimpangan. Terjadi penyimpangan menjadi alat kekuasaan dan alat pemerintah. Yang saya singkatkan saja, terjadilah gelombang reformasi pada tahun 1998. Dengan demikian, kaum reformasi menyoroti benar apa yang dilakukan oleh ABRI pada saat itu, sehingga menuntut ABRI mereformasi dirinya. Dan reformasi ABRI dilatar belakangi oleh kesadaran. Setelah menjadi TNI, melakukan reformasi dilatar belakangi oleh kesadaran. Kesadaran tentang peran dan fungsi di masa lalu, utamanya pada masa Orde Baru. Ini yang sama-sama kita pahami dulu. Kemudian maka dilakukan evaluasi terhadap peran dan fungsi tersebut, sehingga melahirkan reformasi TNI yang dilaksanakan secara gradual. Saya ulangi, reformasi TNI dilaksanakan secara gradual, tidak ujuk-ujuk, yaitu tentang doktrin, struktur, dan kultur. Singkat saja, doktrin yang tadinya catur dharma eka karma, ada 4 angkatan, dirubah. Setelah itu hanya TNI saja, jadi tridek. Tridharma eka karma. Kemudian secara struktur yang diharapkan adalah
tidak adanya lagi fungsi sospol, terutama kekaryaan. Yang waktu itu kita kenal dengan difungsi, di mana-mana ada ABRI waktu itu. Kemudian tidak ada lagi fraksi TNI di legislatif. Dan restrukturasi organisasinya seperti sekarang ini, tidak ada lagi Kepolisian Republik Indonesia, di mana Kepolisian Republik Indonesia berdiri sendiri. Dalam perjalanan waktunya, membangun kultur prajurit yang profesional, yaitu prajurit yang tidak berpolitik, tidak berbisnis, dididik, dilatih, dan dipersenjatai, dilengkapi kebutuhannya, dan dijamin kesejahteraannya. Dalam perjalanan ini dilakukan secara estafet dari Panglima TNI setelah 98, secara mengevaluasi terus, kita berjuang karena dari titik nol yang ABRI dan tanda kutip dibenci dan dimusuhi oleh rakyat, harus dikembalikan sampai di penghujung 2016. Disitulah TNI sudah mendapatkan posisi sesuai dengan target selama perjalanan 98 sampai dengan 2016. Di mana dari survei yang ada menghasilkan sangat positif, menempatkan organisasi TNI adalah organisasi terpercaya nomor 1 di Indonesia. Hal yang menjadi penting di sini adalah bagaimana mempertahankan posisi TNI ini. Mengapa demikian? Karena TNI dan Polri ini adalah tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang harus dipelihara terus sehingga mempunyai kekuatan return effect terhadap dari luar maupun bisa menjaga sesuai dengan tugas pokoknya di dalam negeri. Dalam konteks ini, kalau kita melihat perkembangan situasi yang terjadi di akhir-akhir ini, ada warning, peringatan bahwa Polri khususnya TNI, karena saya lebih hafal dengan TNI, telah terlihat menjadi seperti pada tahun Orde Baru yang lalu. Ada usaha-usaha untuk menarik menjadi kekuatan. Inilah yang dulu menyebabkan ABRI jatuh pada titik paling rendah. Nah, menjaga profesionalisme TNI bukan tanggung jawab TNI saja, tapi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Untuk itulah kami mengamati dengan cermat setiap kejadian-kejadian di semua daerah, timbullah suatu gagasan, perlu kita melaksanakan forum ini untuk bersama-sama urun rembuk yang nantinya bisa diberikan kepada TNI dan Polri, agar sebagai bahan evaluasi, karena bagaimanapun juga dampak dari kejadian yang sekarang ini, seperti yang disampaikan sudah menurut tadi barusan, dari Papua terjadi, di Aceh pun sudah mulai terlihat. Apabila ini dibiarkan saja, maka tanda-tanda tentang perpecahan di negara ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah mulai terlihat. Untuk itulah saya benar-benar berbahagia dalam forum ini, dan semoga dari forum ini, dari masukan-masukan yang ada, akan bisa kita ambil intisarinya yang nanti akan kita berikan kepada pemerintah, khususnya TNI dan Polri. Ini adalah forum akademik. Saya ulangi, ini adalah forum akademik, berbicara terus terang, tanpa tedeng aling-aling, karena niat kita adalah niat baik untuk memberikan masukan kepada pemerintah, TNI dan Polri, agar bisa melaksanakan tugas secara profesional,
karena TNI dan Polri adalah Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi miliknya negara. Saya ulangi, miliknya negara. Bukan miliknya pemerintah. Rakyat menyampaikan pendapat-pendapat bukan diatasi dengan cara-cara yang kita lihat selama ini. Nah, inilah saya mohon masukan-masukan dan berikanlah semua. Saya yakin apa yang disampaikan adalah kecintaan kepada TNI, kecintaan kepada Polri, dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk melaksanakan diskusi, mencari jalan keluar bersama untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi kami Jawa Barat.